Haro Channel. Balik lagi dengan kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih sama dokter. Ya. Kita mau tanya tentang lagu yang tadi. Oh, lagu tadi. Iya, Dok. Lagu tadi itu tahun berapa tuh, Kak? 80-an. Kalau tidak salah. Itu lagu dibawakan atau diciptakan oleh Rinto Harahap ya. Ya kan? Nah, lagu itu mengingatkan kita pada mama. Jadi bagaimana kita memberi perhatian kepada seorang ibu. Jadi Rinto itu sangat betul-betul mengungkapkan rasanya itu, rasa sayangnya sama ibunya itu. Sampai dibikin lagu ya. Tahu nggak kalau bapak saya, ibu saya masih ada? Iya dok, ini saya mau nanya. Saya bapak ibu saya itu sudah nggak ada. Udah lama mungkin ada 10 tahunan, 20 tahun ya. Kalau bapak, kalau ibu 10 tahun yang lalu meninggal. Nah, ibu saya itu dia seorang yang terasa itu loh. Suka lagu. Dia ibu saya itu di mana-mana kalau ada kor di mana pasti dia ada di situ. Suka musik. Musik. Nah, karena itu anak-anaknya turunan itu suka nyanyi. Kenapa bisa begitu? Kira-kira tahu nggak? Enggak, Dok. Nggak tahu. Karena ibumu kita bisa menerima rasa itu dari ibu karena kita dalam kandungan dia. Jadi ibu itu punya tiga hal yang besar yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Yang pertama yaitu mengandung, ya kan, melahirkan dan menyusui, nggak bisa itu. Ya, jadi anak itu terhubung sekali dengan ibu. Jadi secara frekuensi itu mudah sekali. Jadi kalau ibu misalnya kamu sakit, ibu itu lebih peka itu loh, lebih merasakan bahwa ini anak ini sakit ini kayaknya. Dia bisa lebih tahu. Dapat feel-nya gitu ya, Dok. Dapat feel-nya. Itu apa? Itu bahasanya apa itu kira-kira? Tahu nggak? Kalau ibu tahu tentang anaknya yang sakit, ibu bisa merasakan anak itu sakit. Itu apa itu istilahnya? Intuisi. Jadi intuisi seorang ibu kalau anaknya sakit itu sangat tinggi. Karena itu intuisi itu disebut juga logika wanita. Dulu-dulu ya, padahal sebenarnya intuisi itu tidak khusus wanita. Sebenarnya semua orang punya intuisi, tapi memang wanita itu lebih peka karena dalam perasaan kan itu. Iya. Nah, kita kan sudah pernah membahas tentang kepribadian. Pernah kan? Iya. Pernah. Nah, orang-orang yang lebih mudah menangkap intuisi adalah orang yang dengan kepribadian yang mana kira-kira? Kan kepribadian sanguinis, melankolis, phlegmatis, sama koleris. Kepribadian yang mana yang orang tipenya itu intuisinya lebih dapat itu loh. Melankolis ya. Melankolis, benar ya. Jadi orang melankolis itu karena dia memikirkan lama, kemudian dia analitis ya. Nah, intuisi ini berada di bawah sadar itu loh. Jadi dia tidak ada di permukaan, dia bawah sadar. Karena itu sifat dari intuisi itu tiba-tiba dia. Jadi kamu dapat intuisi itu sesuatu yang mendadak itu loh. Bisa tiba-tiba kamu dapat kayak gitu. Nah, intuisi itu kadang-kadang menuntun kita untuk sesuatu menjadi benar. Padahal intuisi itu kan bukan logika. Jadi intuisi adalah daya atau kemampuan seseorang yang memahami sesuatu tanpa melalui nalar. Tanpa melalui sadar, ya, karena dia itu muncul dari bawah sadar. Ya. Jadi kalau kalian bisa memahami, berarti intuisi itu lebih banyak pada orang yang introvert atau ekstrovert. Introvert ya. Jadi kalau kepribadian kan ada introvert, ekstrovert. Kalau tadi melankolis dan phlegmatis itu masuk ke dalam introvert. Sedang lebih menutup diri. Ya, sedang sanguinis sama koleris itu ekstrovert. Ya.
Jadi orang melankolis dan flegmatis itu introvert. Tapi sebenarnya kepribadian itu gabungan sih. Dia gabungan, jadi kamu tidak murni misalnya, dominan misalnya, melankolis atau sanguinis. Kadang orang kan karena dalam kehidupan ada pembelajaran. Pasti banyak sisi ya dok. Banyak sisi, kamu sedikit-sedikit sanguinis, kamu sedikit itu. Cuma memang ada orang yang dominan satu, ya. Iya ada. Jadi karena yang lalu kita pernah bahas kan kepribadian di bawah lahir itu, mana yang dominan itu loh, sejak lahir. Ya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kamu bisa berubah karena kamu bisa belajar kan. Jadi kadang saya ini bisa sanguinis, bisa melankolis, kadang-kadang intuisi. Saya termasuk orang yang intuisinya bagus. Saya bikin konten itu kadang-kadang nggak dituntun lewat intuisi saya aja. Saya teringat kemarin sore saya pikir saya mau cerita tentang ibu saya aja lah gitu. Tanpa sadar itu loh. Oh, saya mau cerita tentang misalnya Feng Shui atau mau cerita tentang apa, itu dari dalam diri saya itu loh muncul itu. Iya, tanpa sadar. Nah, itu semua data-data itu masuk di bawah sadar. Pada saat tertentu, jadi intuisi yang kamu dapat itu ketika kamu pada keadaan yang tenang. Kalau kamu galau, ribut, nggak tenang, nggak akan dapat intuisi. Intuisi nggak akan dapat. Jadi pada keadaan yang tenang, intuisi baru muncul. Nah, aku pada kesempatan ini mau cerita tadi tentang ibu ya. Ibu saya kan berasa. Nah, sementara ibu mertua saya itu orang yang pintar itu loh, menggunakan logika. Cerdas. Ya dia menggunakan logika daripada anak-anaknya, ya istri saya dan saudara-saudaranya yang lain itu mereka lebih logis berpikir. Nah, saya ini anak saya itu adalah gabungan dari saya orang yang perasa, istri saya orang yang logis, jadi bergabung gitu loh. Jadi sebenarnya yang dibawa itu dari keturunan itu adalah keturunan membawa sifat-sifat gen dari ibu. Kayak tadi yang saya bilang, karena ibu yang mengandung kan. Iya. Jadi kamu dekat sekali dengan ibu. Kayak dia ini pemain keyboard itu karena ibu. Karena ibu saya. Tuh, dia membawa sifat itu. Nurun ya. Iya. Oke, itu aja. Kira-kira bisa difahami kan? Bisa dimengerti. Iya, jadi bisa ngerti dok maksud dari lagu yang tadi dokter nyanyiin itu. Saya ada cerita sendiri. Ya, itu. Jadi kita ada darah, boleh dibilang istilahnya darah seni itu dari ibu. Suka nyanyi, suka musik. Karena kita lagi dihamil mungkin dia dengar lagu dia, ya kan? Jadi keikut. Keikut gitu. Kemudian satu lagi yang terakhir, orang-orang yang terlalu logis ya, terlalu menggunakan rasionya itu intuisinya itu hampir nggak ada, boleh dibilang. Jadi intuisi ada pada orang yang sebenarnya kalau kan otak manusia ada dua, kiri dan kanan. Otak kiri atau otak kanan orang yang punya intuisi yang baik kira-kira? Coba sekarang kalian begini, kamu sama, kalian berdua dan saya itu otak kanan. Ini ada di kiri, ada di atas tangan lengan kiri. Jadi kalian berdua itu dengan saya itu otak kanan. Artinya kita itu kreatif. Kita itu suka musik dan bisa dilihat dari kalian berdua suka juga musik ternyata. Sisi ini, ya kan? Jadi intuisi ini lebih banyak dia kreatif dan ada di bagian otak kanan. Itu orang-orang dengan otak kanan intuisinya lebih bagus. Oke? Berarti kita bagus ya dok? Jadi kalian berdua punya intuisi yang bagus. Saya itu sudah terasain Nadine mau datang nih kayaknya nih, ya enggak? Ya. Nah sekarang terakhir lagi, apa perbedaan antara intuisi dan insting? Tahu nggak? Insting atau naluri ya. Jadi kalau misalnya kamu memilih pacar orang itu insting namanya. Nggak usah diajarin, kalau insting itu nggak perlu diajarin. Kamu milih pacarmu ini, pacarmu yang ini, nggak bisa. Itu insting sudah. Nggak ada pelajarannya kalau itu.
kamu punya rasa cinta, rasa sayang, jatuh hati, jatuh cinta sama seseorang itu insting namanya. Gak ada pelajarannya kali itu, ya enggak? Tapi mudah-mudahan yang saya bilang tadi tentang frekuensi, mungkin di waktu-waktu mendatang kita tidak perlu pakai begitu. Karena dengan perkembangan IT, perkembangan ilmu pengetahuan, mungkin aja dengan memasang chip di sini aja, kamu ada chip, aku ada chip, atau kamu nggak perlu ada chip, aku ada chip misalnya pasang di sini. Aku bisa tahu ini Nadine suka sekali sama saya ini. Oh iya. Dengan getaran itu, contoh, iya kan? Iya. Jadi mungkin di waktu-waktu mendatang dengan perkembangan teknologi, mungkin nggak usah tanya orang kamu suka sama saya, pasang aja chip sini. Oh, ini getarannya kuat sekali ini. Banget ya, gitu. Ini orang ini pasti suka sama saya, ya nggak sih Kak? Iya benar. Iya itu aja. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita bicarakan sore hari ini, ya. Ya, terima kasih ya dok. Ya. Terus saksikan di Sasahara Channel. Mama, lihatlah diriku, aku masih ada di sisimu. Jangan kau bersedih, jangan kau ingat lagi, dia telah pergi untuk selamanya. Mama, kuatkan hatimu, dia pun tak ingin kau bersedih. Bila engkau rindu, bila engkau letih, tidurlah mama sayang di sisiku. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badanmu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini akan berganti. Engkaulah nadi hidupku, mamaku. Hapuslah air mata dari pipimu. Cantiknya raut wajahmu, mamaku. Berilah senyum yang indah di bibirmu. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu mama. Janganlah kau ingat lagi
Bila